Halo, langsung mulai aja ya. Hai, itu Rinem tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Rabbul Ijati yang mana telah memberikan nikmat dan sehat walafiat serta panjang umur kepada kita, dan tercurah limpahkan marilah kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hormati Bapak Iqbal Mujaki SPD MPD selaku menjadi dosen pengampu dari mata kuliah pendidikan filsafat pendidikan Islam, yang yang saya hormati juga kepada kalian semua, yang mana saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Sebelumnya kelompok kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Adias yang selaku menjadi moderator dalam rangkaian diskusi pada kali ini, dan perkenalkan juga rekan saya, ada Teh Arum Anastasia, dan juga ada Teh Deliana Putri aku menjadi pemateri. Namun rangkaian pada diskusi ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyajian materi, dan yang ketiga ada tanya sesi jawab, dan yang terakhir ada penutup. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, yang pertama ada pembukaan. Marilah kita buka diskusi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut aja ya. Pada kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang demokratisasi pendidikan. Yang pertama ada pengertiannya. Di sini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dari pengertian tersebut.
Pendidikan yang berorientasi demokratis menempatkan anak sebagai fokus utama membangun hubungan simbiosis antara demokrasi dan pendidikan. Melalui pendidikan, anak-anak disiapkan untuk menjadi individu yang mandiri, terarah. Pendidikan ini menyediakan pelayanan esensial yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan demokratis diartikan sebagai proses pendidikan yang memberikan dukungan berkelanjutan kepada setiap siswa, membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan potensi mereka. Namun konsep pendidikan yang adil yang diselenggarakan oleh seluruh komponen masyarakat merupakan esensi dari demokrasi pendidikan. Jadi pada intinya pendidikan demokratisasi diartikan sebagai proses pendidikan yang memberikan dukungan berkelanjutan kepada setiap siswa dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan potensi mereka. Boleh dilanjut slide-nya. Selanjutnya di sini ada urgensi pendidikan demokrasi dalam konteks berbangsa. Pendidikan demokratisasi dalam konteks berbangsa memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi karakteristik bangsa menjadi berpikir kritis dan analisis dan upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis menjadi keharusan yang perlu disikapi secara positif oleh seluruh praktisi pendidikan. Mungkin itu penjelasan dari urgensi pendidikan demokrasi. Oke, dilanjut slide-nya. Mungkin itu saja yang saya jelaskan dari pengertian demokrasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi pendidikan akan dijelaskan oleh teman rekan saya, Teh Arum Anastasia. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Oke, lanjut. Di sini materi selanjutnya itu ada prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada inklusi. Nah, jadi inklusi itu adalah demokratisasi pendidikan dalam Islam yang menekankan akan pentingnya menyediakan akses pendidikan yang setara untuk semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Nah, jadi inklusi ini juga bisa mencakup pendidikan untuk anak-anak, dewasa, pria maupun wanita. Terus selanjutnya itu ada prinsip keadilan dalam Islam, juga sangat penting dalam konteks pendidikan. Nah, hal ini itu juga mencakup aspek-aspek seperti alokasi sumber daya yang adil, perlindungan hak-hak individu, dan peningkatan kesempatan pendidikan. Selanjutnya ada demokratisasi pendidikan dalam Islam dapat mendorong partisipasi aktif bagi semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pendidikan, dan keputusan-keputusan penting seharusnya tidak hanya diambil oleh otoritas pendidikan, tetapi juga harus melibatkan suara dan perspektif yang beragam. Next. Selanjutnya yang keempat itu ada prinsip kesetaraan dalam pendidikan. Nah, jadi ini tuh menekankan bahwa semua individu itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tak ada diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau status sosial mereka. Selanjutnya, yang terakhir itu ada konsistensi dengan nilai Islam. Dan demokratisasi pendidikan dalam Islam juga harus sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip dalam Islam. Hal ini tuh termasuk memastikan bahwa pendidikan dapat mendukung perkembangan moral, etika, dan spiritual siswa sesuai dengan ajaran Islam. Next. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya itu ada
problematika demokratisasi pendidikan. Jadi pendidikan saat ini tuh dihadapkan pada tantangan yang kompleks, yaitu bagaimana kita tuh bisa mengembangkan paradigma manajemen dan organisasi pendidikan yang baru, serta metode pembelajaran untuk menciptakan individu yang berkualitas dan bermoral tinggi. Hal ini tuh bertujuan untuk mengajarkan individu menghadapi perubahan yang cepat dalam masyarakat global. Dan tujuannya adalah agar pendidikan Islam tidak hanya relevan dengan era modern, tetapi juga memiliki daya saing dan inisiatif yang kuat di tengah masyarakat global yang terus berubah dan penuh dengan informasi. Jadi di demokratisasi dalam pendidikan ini tuh bisa menghasilkan desentralisasi kewenangan, di mana pengelolaan pendidikan itu banyak ditemukan oleh para pelaksana, termasuk pengelola tenaga pendidik, dan masyarakatnya juga tuh dalam menentukan isi materi, terus ada metode pembelajaran juga, serta peningkatan kualitas peserta didik. Selain itu, di dalam demokratisasi pendidikan ini juga bisa mempengaruhi aspek kurikulum, terus ada efisiensi administrasi, pendanaan, dan biaya pendidikan, serta kesetaraan akses pendidikan bagi masyarakat. Next. Oke, materi selanjutnya kita akan bahas tentang isu kompleks dalam konteks problematika pendidikan Islam yang melibatkan sejumlah masalah dan pertimbangan. Pertama itu ada tentang kurikulum pendidikan Islam. Nah, hal ini tuh mungkin cenderung menjadi lebih dogmatis dan kurang inklusif terhadap pandangan yang berbeda. Dan hal ini juga dapat menghambat demokrasi dalam pendidikan. Terus yang kedua, adanya kebijakan pendidikan di beberapa negara mayoritas penduduk muslim. Nah, hal ini tuh bisa memiliki kebijakan pendidikan yang kurang mendukung kebebasan akademik dan demokrasi dalam sistem pendidikan mereka. Selanjutnya, yang ketiga tuh ada keterbatasan gender dalam pendidikan. Diskriminasi gender dalam pendidikan Islam itu juga bisa menjadi hambatan yang serius untuk demokrasi dalam pendidikan itu sendiri. Next. Nah, yang keempat ada kebebasan beragama dan berpikir dari beberapa kasus dapat menunjukkan bahwa adanya pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berpikir dalam konteks pendidikan Islam yang bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Yang terakhir itu ada demokrasi sekolah dalam pendidikan Islam itu juga bisa melibatkan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan di dalam sekolah mereka. Oke, sekian dari saya. Lebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anastasia. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Teh Deliana Putri. Dipersilakan. Al waktu wal makan tafadhol bil hurmah. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya di sini ada implementasi demokratisasi pendidikan. Implementasi demokratisasi pendidikan itu ada 4 ya. Yang pertama ada pendidikan integralistik. Pendidikan integral ini bertujuan untuk menciptakan individu yang utuh, yang bersyukur dan harmonis dengan kehendak Tuhan, memiliki identitas yang konsisten tanpa dualitas kepribadian, berintegrasi dengan masyarakat untuk mengurangi konflik sosial dan hidup berdampingan dengan alam dengan cara yang berkelanjutan, memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Yang kedua ada pendidikan yang humanistik. Model pendidikan ini menekankan pada humanisasi dan menganggap manusia sebagai makhluk Tuhan
yang memiliki fitrah alami, dan pendidikan humanistik bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang sejati sebagai makhluk yang paling baik. Yang ketiga ada pendidikan pragmatik. Model pendidikan dengan pendekatan pragmatik diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, peka terhadap masalah-masalah sosial, kemanusiaan, dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi. Yang terakhir ada pendidikan yang berakar. Pendidikan yang berakar pada budaya, tujuannya adalah untuk membentuk individu yang memiliki identitas, harga diri, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai budaya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada demokratisasi pendidikan Islam di Indonesia. Demokratisasi pendidikan Islam yang memiliki indikator terbuka, rasional, jujur, dan menaati aturan yang telah disepakati bersama dituntut untuk merefleksi dan mengevaluasi konstruksi pendidikan agar sesuai komprehensif, dapat merealisasikan diri sebagai agen perubahan dengan tetap memegang teguh identitas Islam. Dalam mentransmisikan ilmu keislaman, memelihara kesakralan tradisi keislaman, dan melahirkan ulama yang intelek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bentar ya teman-teman, ada kendala sedikit. Baik, semuanya udah dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang bagian dari
Baik, sekarang apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan kepada teman-teman bila mana ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Yuk, yuk, yuk. Oh, silakan kepada. Pada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan secara keseluruhan tentang demokratisasi pendidikan dan juga dijelaskan cara implementasinya. Yang ingin saya tanyakan itu apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan demokratisasi pendidikan dan berikan solusi dari hambatan tersebut. Apakah cukup jelas? Bisa diulangi, suaranya agak kecil soalnya. Oh, oke. Udah kedengaran belum? Oke. Tadi kan udah dijelaskan secara keseluruhan tentang